Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haswa Adelia dengan NIM B22060004. Saya mahasiswa semester 1 Prodi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sosial budaya pra-perkawinan, perkawinan, kehamilan, nifas, dan bayi baru lahir. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Rismawati SST MKes selaku dosen pengampu di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Baik, sebelum saya menjelaskan aspek budaya dasar yang ada di masyarakat dari pra-perkawinan sampai bayi baru lahir, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sosial budaya. Jadi, pengertian sosial budaya adalah suatu tatanan dan interaksi dalam kehidupan masyarakat yang meliputi elemen-elemen seperti adat istiadat, pengetahuan, kepercayaan, dan juga moral. Baik, sosial budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat dapat mengalami perubahan yang didorong oleh faktor-faktor seperti globalisasi, serta pengaruh dari luar yang antara lain mengakibatkan terjadinya akulturasi dan asimilasi. Sementara faktor penghambat dalam perubahan sosial budaya adalah situasi masyarakat yang terisolasi serta sifat konservatif. Sosial budaya pra-perkawinan. Masa pra-perkawinan adalah masa pasangan untuk mempersiapkan diri ke jenjang perkawinan. Nah, pelayanan kebidanan diawali dengan pemeliharaan kesehatan para calon ibu. Remaja wanita yang akan memasuki jenjang perkawinan perlu dijaga kondisi kesehatannya. Kepada para remaja, diberi pengertian tentang hubungan seksual yang sehat, kesiapan mental dalam menghadapi kehamilan, dan pengetahuan tentang proses kehamilan dan persalinan. Bila ditemukan penyakit atau kelainan dalam diri remaja, maka tindakan pengobatan dapat segera dilakukan. Nah, apabila penyakit atau kelainan tersebut tidak dapat diatasi, maka diupayakan agar remaja tersebut berupaya untuk menjaga agar masalahnya tidak bertambah berat. Promosi kesehatan pranikah juga merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan yang ditunjukkan kepada masyarakat. Reproduktif pranikah bidan juga berperan dalam mencegah perkawinan dini pada pasangan pranikah yang masih menjadi masalah penting dalam kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia adalah karena hampir 50% perempuan Indonesia menikah pertama kali pada usia di bawah 20 tahun. Nah, ada beberapa provinsi yang di Indonesia yang memiliki persentase perkawinan dini tertinggi. Hal ini sangat berhubungan dengan sosial budaya pada daerah tersebut yang mendukung adanya perkawinan dini. Oke, baik, kita lanjut yang kedua yaitu aspek sosial budaya perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekadar hubungan antara suami dan istri. Perkawinan memberikan buah untuk menghasilkan turunan bayi yang dilahirkan. Juga adalah bayi yang sangat sehat dan direncanakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh bidan sendiri antara lain mempromosikan kesehatan agar peran serta ibu dalam upaya kesehatan ibu, anak, dan keluarga meningkat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak tersebut diyakini memerlukan pengetahuan aspek sosial budaya dalam penerapannya. Kemudian melakukan pendekatan-pendekatan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak. Setiap daerah mempunyai pola makan tertentu, termasuk pola makan ibu hamil dan anak yang disertai dengan kepercayaan akan pantangan, tabu, dan anjuran terhadap beberapa makanan tertentu. Misalnya dilarang makan buah nanas karena dipercaya akan menghambat kehamilan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kehamilan.
Perawatan kehamilan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya komplikasi atau kematian. Ketika persalinan di samping juga untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatan janin. Fakta di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia masih banyak ibu-ibu yang menganggap kehamilan sebagai hal yang biasa, alamiah, dan kodratif. Mereka merasa tidak perlu memeriksakan dirinya secara rutin ke bidan atau dokter. Risiko ini baru diketahui pada saat persalinan yang seringkali kasusnya sudah terlambat dapat membawa akibat fatal, yaitu kematian. Permasalahan lain yang cukup besar pengaruhnya pada kehamilan adalah masalah gizi. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan terhadap beberapa makanan. Contohnya seperti di Jawa Tengah adanya anggapan bahwa ibu hamil pantang makan telur karena dianggap akan mempersulit persalinan di daerah lain. Juga ada yang berpendapat bahwa tidak boleh makan jantung pisang karena akan memperkecil janin yang ada di dalam perut, padahal sementara kegiatan mereka sehari-hari tidak berkurang, ditambah lagi dengan pantangan-pantangan makanan yang padahal dibutuhkan ibu hamil. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin. Selanjutnya, aspek kehidupan masyarakat Baduy diselimuti dengan berbagai budaya dan ritual termasuk upacara adat pada proses kehamilan dan persalinan. Hasil riset etnografi menggambarkan bahwa masyarakat Baduy sangat patuh dan taat dalam melakukan budaya dan upacara yang telah diturunkan oleh leluhurnya. Hingga kini contoh budaya persalinan di masyarakat Baduy yang saat ini masih terjadi adalah saat proses persalinan sudah selesai, penolong persalinan baru diperlukan perannya untuk memotong tali pusar. Budaya persalinan tersebut merupakan salah satu faktor permasalahan Kia di Kabupaten Lebak, khususnya masyarakat Baduy. Selanjutnya, masa nifas. Masa nifas adalah masa sesudah persalinan yang diperlukan pulihnya kembali alat kandungan yang lamanya 6 minggu. Jadi, keseluruhan dari aspek sosial budaya pada masa nifas adalah suatu hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia untuk mencapai tujuan bersama pada masa nifas sesudah persalinan. Contohnya yaitu pada masa nifas dilarang tidur siang, padahal dampak positifnya tidak ada, malah merugikan karena pada masa nifas harus cukup istirahat, kurangi kerja berat karena tenaga yang tersedia sangat bermanfaat untuk kesehatan ibu. Yang terakhir yaitu bayi baru lahir atau contoh aspek sosial budaya masyarakat pada bayi baru lahir seperti di daerah Jawa. Bayi baru lahir harus dibedong yang dipercaya dapat membuang tulang kaki bayi. Membuat tulang kaki bayi lurus dan kuat berjalan nanti. Dampak positifnya yaitu menjaga kehangatan bayi, tetapi dampak negatifnya yaitu jika bedong terlalu kuat mengikat bayi akan mengakibatkan bayi kesulitan bernafas dan sulit bergerak. Di daerah lain juga ada yang memiliki tradisi dum, yaitu bayi didekatkan di api, kemudian salah satu keluarga memencet di hidung bayi dengan tangan yang terlebih dahulu dihangatkan di dekat api. Tujuannya agar hidung bayi lebih mancung, tetapi jika dilihat dari segi positifnya, itu tidak ada hubungannya, malah akan menyakiti bayi. Baik, sekian dari video saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.